aku sedang berlibur di kampung istriku. Kebetulan sejak kami menikah, aku belum pernah sampai ke kampung istriku. Karena sebenarnya hampir semua keluarga istriku, termasuk kedua orang tuanya, sudah pindah ke kota tempat kami tinggal. Meski masih ada beberapa orang dari keluarga istriku yang masih tetap tinggal di kampung halamannya. Ada Tante Dewi, adik kedua dari ibu mertuaku. Kemudian ada juga Pak De Rohim, adik bungsu dari ibu mertuaku. Ibu mertuaku memang punya banyak saudara kandung. Mereka semuanya 7 bersaudara. Dan Pak De Rohim adalah adik bungsunya yang masih belum menikah. Sebenarnya Pak De Rohim masih cukup muda. Usianya hanya terpaut 4 tahun dariku. Usiaku sendiri saat ini sudah 30 tahun. Dan aku menikah dengan istriku sudah lebih dari 2 tahun. Kami juga sudah punya seorang putra yang baru berusia 1 tahun. Pak De Rohim hanya tinggal berdua bersama ibunya, yang merupakan nenek dari istriku. Ayah Pak De Rohim atau kakek dari istriku sudah lama meninggal. Walaupun sudah berusia 34 tahun lebih, Pak De Rohim memang belum menikah, meski ia sudah punya pekerjaan tetap, yakni menjadi seorang perangkat desa di desa tempat ia tinggal. Ia juga punya sawah yang cukup luas, yang merupakan warisan dari almarhum ayahnya. Sebenarnya aku sudah beberapa kali bertemu Pak De Rohim, yaitu saat aku menikah dengan istriku dan juga saat anak pertama kami lahir. Pak De Rohim juga sering berkunjung ke kota, sekedar jalan-jalan atau sekedar menemui ibu mertuaku yang merupakan kakak tertuanya. Ibu mertuaku memang menikah muda. Ia menikah pada saat usianya baru 18 tahun. Dan saat itu, Pak De Rohim baru berusia 7 tahun. Setidaknya begitulah cerita yang aku ketahui dari istriku. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, namaku Antonio Sudrajat. Tapi orang-orang biasa memanggilku Tony. Aku bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar di kota, sebagai seorang asisten manajer. Aku menikah pada saat usiaku 28 tahun, sedangkan istriku masih 24 tahun waktu itu. Dan sekarang kami sudah dikaruniai seorang putra. Karena belum pernah menjejakkan kaki di kampung istriku, aku pun menyetujui ketika istriku mengajak aku untuk berlibur di kampung halamannya, yang berjarak kurang lebih 6 jam perjalanan naik mobil dari kota tempat kami tinggal. Kebetulan saat itu, aku memang sedang libur akhir tahun, hanya beberapa hari, 4 hari tepatnya. Kami menginap di rumah Pak De Rohim, yang juga merupakan rumah nenek dari istriku. Rumah itu cukup luas dan juga punya banyak kamar. Kamar paling depan ditempati oleh nenek, sementara Pak De Rohim menempati kamar bagian belakang. Dan kami disediakan kamar yang di tengah-tengah, yaitu antara kamar nenek dan kamar Pak De Rohim. Hari pertama kami datang, kami langsung disambut oleh nenek dan Pak De Rohim dengan gembira. Tentu saja mereka merasa bahagia melihat kedatangan kami, terutama karena putra kami yang masih berusia 1 tahun tersebut. Hari itu, kami juga mengunjungi rumah keluarga istriku yang lain, terutama rumah Tante Dewi yang merupakan adik kedua dari ibu mertuaku. Malam itu, sehabis mandi dan makan malam, aku duduk sendirian di teras depan. Istri dan anakku dan juga nenek
sedang berkunjung ke rumah salah seorang keluarga mereka. Aku sengaja tidak ikut karena merasa cukup lelah. Melamun aja kamu, Ton. Tiba-tiba, suara Pak De Rohim mengagetkanku. Ia muncul dari balik pintu dengan membawa 2 gelas minuman. Ini aku bawakan kopi biar lebih fresh. Lanjutnya, tanpa pedulikan reaksi keterkejutanku. Sambil ia menaruh kedua gelas kopi tersebut di atas meja yang ada di depanku. Kemudian ia pun duduk di kursi di sampingku. Makasih Pak De, balasku merasa sedikit sungkan. Biar bagaimanapun, aku dan Pak De Rohim tidak begitu dekat. Bahkan kami belum pernah ngobrol berdua seperti ini. Jadi gimana pekerjaannya? Lancar? Tanya Pak De Rohim memulai pembicaraan lagi. Ya, begitulah Pak De. Alhamdulillah lancar. Balasku pelan. Kamu sengaja ambil cuti ya, biar bisa liburan ke sini? Pak De Rohim bertanya lagi. Enggak kok Pak De. Kebetulan perusahaan memang memberi kami libur di setiap akhir tahun. Biasalah menyambut Natal dan Tahun Baru, jelasku. Pak De Rohim terlihat manggut-manggut. Kemudian ia berucap kembali. Jadi malam Tahun Baru nanti kalian masih di sini? Tanyanya. Aku mengangguk ringan. Emang ada perayaan apa kalau Tahun Baru di sini, Pak De? Tanyaku sekedar berbasa-basi. Nggak ada perayaan khusus sih, tapi biasanya anak-anak muda sini bikin acara api unggun, bakar-bakar, atau sekedar karaokean di lapangan bola desa sampai subuh. Jelas Pak De Rohim, sambil ia mulai menyeruput kopi yang masih sedikit panas tersebut. Wah, seru juga tuh Pak De. Balasku berlagak antusias. Padahal seumur hidup, aku tidak pernah suka yang namanya merayakan malam Tahun Baru. Aku lebih suka nonton film di rumah atau bermain game. Ya, bagi anak-anak muda di sini mungkin itu seru. Tapi saya sejak dulu nggak pernah ikut-ikutan acara tersebut. Saya kurang suka keramaian, ucap Pak De Rohim kemudian. Kali ini aku terdiam. Ternyata Pak De Rohim punya sifat yang hampir sama denganku. Tidak suka keramaian. Untuk selanjutnya, aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku bertanya banyak hal pada Pak De Rohim, terutama tentang kehidupan masyarakat di desa tersebut. Pak De Rohim ternyata orangnya cukup cerdas dan berwawasan luas. Ia juga punya banyak pengalaman hidup yang ia ceritakan padaku malam itu. Tiba-tiba saja kami menjadi dekat. Keramahan Pak De Rohim membuatku merasa betah mengobrol dengannya. Kami mengobrol cukup lama malam itu. Bahkan saat istriku sudah pulang pun, kami masih terus mengobrol di teras tersebut. Keesokan paginya, Pak De Rohim pun mengajakku pergi ke sawahnya dengan hanya berjalan kaki. Karena jarak sawah dari rumah hanya lebih kurang 1 kilometer. Kebetulan hari itu hari Minggu, jadi beliau tidak masuk kerja. Sawah itu cukup luas. Sawah itu dikelola oleh beberapa orang pekerja yang merupakan orang kepercayaan Pak De Rohim. Biasanya memang setiap hari Minggu, Pak De Rohim datang ke sawah tersebut untuk melihat perkembangannya. Setelah berjalan cukup jauh dan aku juga merasa cukup lelah karena aku memang tidak terbiasa berjalan kaki sejauh itu. Akhirnya kami sampai ke pondok yang berada di tengah-tengah sawah tersebut. Kemana para pekerjanya Pak De? Tanyaku setelah aku duduk dengan tenang di samping Pak De Rohim di dalam pondok tersebut. Kalau hari Minggu memang tidak bekerja, Ton.
Mereka memang aku beri libur setiap hari Minggu. Jelas Pak De Rohim menjawab pertanyaanku. Oh, aku membulatkan bibir. Lalu sekarang kita mau ngapain di sini Pak De? Tanyaku. Ya, sekedar menikmati alam daripada bengong di rumah kan. Lagi pula saya juga mau melihat perkembangan sawah ini. Jelas Pak De Rohim lagi. Memang tenang sih Pak De berada di sini. Terasa lebih segar, ucapku, sambil menghirup udara dari hidungku berkali-kali, menikmati udara yang bersih tersebut. Iya, balas Pak De Rohim pelan. Apalagi ada kamu di sini. Lanjutnya lebih pelan, hampir tak terdengar. Maksudnya? Tanyaku penasaran. Enggak apa-apa. Saya cuma ngelantur tadi. Balas Pak De Rohim terdengar salah tingkah. Lalu tiba-tiba Pak De Rohim turun dari pondok dan berjalan ke tengah-tengah sawah, tanpa berucap apa-apa lagi padaku. Aku hanya keheranan melihat tingkah Pak De Rohim yang tiba-tiba terlihat aneh tersebut. Pak De Rohim terus berjalan dengan pelan, menyelusuri sawah tersebut. Sampai akhirnya, aku melihat Pak De Rohim sedikit terpleset, yang mengakibatkan ia terjatuh ke dalam tanaman padi yang berlumpur tersebut. Melihat hal tersebut, aku segera berlari untuk menolong Pak De Rohim yang sudah berlumuran lumpur di sebagian tubuhnya. Pak De nggak apa-apa, tanyaku, ketika aku sudah sampai di dekatnya. Ia masih terduduk di lumpur tersebut. Sakit, Ton? Saya belum pernah masuk seperti ini sebelumnya. Rintihnya menahan sakit sambil ia memegangi pinggangnya. Aku segera membantunya untuk berdiri. Aku mengulurkan tanganku padanya. Pak De Rohim segera menyambut tanganku. Lalu kutarik ia untuk membantunya berdiri kembali. Pinggangku sakit, rintihnya lagi, sambil ia mulai menaiki jalan kembali. Pak De kenapa sih? Tanyaku kemudian. Gak tahu, tiba-tiba saja kaki saya kepleset. Mungkin karena jalannya licin. Padahal saya cuma mau lihat-lihat sebentar. Balasnya pelan. Ya udah, kita pulang aja ya Pak De, ucapku lagi. Iya, ayo kita pulang aja. Udah kotor gini, balasnya. Tapi Pak De udah gak apa-apa kan? Udah gak sakit? Tanyaku. Saya udah gak apa-apa, Ton. Udah agak mendingan, balasnya, sambil ia mulai melangkah meninggalkan persawahan tersebut. Untung gak ada yang lihat tadi, ucap Pak De Rohim saat kami sudah mulai berjalan beriringan menuju rumah. Sore harinya, Pak De Rohim mengajakku pergi jalan-jalan naik motor ke kampung tetangga. Ada temanku yang melangsungkan pesta pernikahan di sana, jelas Pak De Rohim saat kami sedang di perjalanan. Biasanya aku gak pernah mau datang untuk acara pesta seperti itu, tapi mumpung karena ada kamu di sini sekarang, jadi sekalian kita jalan-jalan sore. Lanjutnya lagi. Pak De sendiri kapan? Tanyaku memberanikan diri. Aku penasaran sih sebenarnya. Kenapa Pak De Rohim belum menikah? Padahal usianya sudah cukup matang. Dan ia juga sudah punya pekerjaan tetap. Bahkan penghasilannya juga sudah lebih dari cukup. Kalau saya katakan alasannya sebenarnya, kamu mau janji nggak? Ucap Pak De Rohim. Setelah cukup lama ia terdiam mendengar pertanyaanku barusan. Janji apa? Tanyaku heran. Kamu harus janji dulu kalau kamu bakal jaga rahasia ini, dan kamu juga harus janji untuk tidak membenciku karena ini. Jawab Pak De Rohim pelan. Rahasia apa? Dan kenapa aku harus membenci Pak De? Tanyaku lagi. Aku semakin merasa heran dan pikiranku dipenuhi banyak pertanyaan.
Tiba-tiba, Pak De Rohim menghentikan motornya. Ia memarkir motor tersebut di pinggir jalan, lalu mengajakku duduk di sebuah pondok kecil yang berada di pinggir jalan yang cukup sepi tersebut. "Kita ngapain di sini, Pak De?" tanyaku saat kami sudah duduk di dalam pondok tersebut. Suasana daerah tersebut memang cukup sepi. Hampir tidak ada kendaraan yang berlalu lalang. Daerah tersebut merupakan perbatasan desa Pak De Rohim dengan desa tetangga yang kami tuju. "Saya ingin menceritakan sebuah rahasia sama kamu, Ton. Dan saya juga ingin jujur sama kamu," balas Pak De Rohim sedikit misterius. "Apa?" tanyaku datar. "Tapi kamu harus janji untuk menjaga rahasia ini. Dan saya harap kamu jangan membenciku jika saya mengatakan semua ini," balas Pak De Rohim pelan. "Iya, aku janji," balasku setengah tak yakin dengan ucapanku sendiri. Sebenarnya aku hanya penasaran dengan apa yang akan diceritakan Pak De Rohim padaku. Kenapa ia terlihat begitu serius dan terlihat sedikit tegang? Apa sebenarnya rahasia yang dia maksud? Dan kenapa pula aku harus membencinya? Semua pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba menggantung di pikiranku. Ada apa dengan Pak De Rohim sebenarnya? Kenapa ia jadi misterius seperti ini? Batinku masih penuh tanya.